Ya, sepertinya harga emas masih belum menunjukkan indikasi akan terjadi koreksi, walaupun tadi pagi sempat kita lihat dia turun dengan sangat cepat sampai ke level 30-an ya. Tapi sayangnya dia kembali naik ke level 48. So, apakah ini menandakan bahwa dia belum mau turun? Atau mungkin ada penurunan yang memang kita sadari bahwa itu akan tunggu betul. Atau mungkin akan terjadi penurunan seperti halnya yang kita nantikan, yaitu kaitannya dengan koreksi. Tapi memang langkahnya adalah tergantung nanti malam, karena nanti malam akan terdapat satu laporan yang cukup penting, yaitu revisi laporan NFP. Nah, oleh karena itu kita lihat terlebih dulu dari pergerakan berikut ini. Oke, inilah grafik US Treasury Yield, di mana imbal hasil Treasury yang sempat kita sebutkan beberapa waktu lalu, ini ternyata confirm dan sudah konfirmasi 3 kali berturut-turut mengalami penurunan. Bahkan 4 kali ya. Kita lihat di sini 1, 2, 3, dan 4 candle berturut-turut dia sudah merah. Nah, artinya kalau begitu dengan konsep yang sebelumnya kita tunggu adalah kaitannya dengan descending triangle, atau bahkan kita perkirakan sebagai symmetrical triangle, atau yang paling lama adalah kita sempat menentukan ini sebagai sinyal dari head and shoulder complex, dikarenakan posisinya memiliki dua right shoulder ya. Dengan kondisi ini sebetulnya juga mendukung untuk penurunan. So, dengan keadaan ataupun kondisi bahwa dia sudah tembus secara resmi dari sejak beberapa waktu lalu, berarti kita perkirakan kemungkinan dia akan mengincar zona support yang kita tunggu sejak lama, yaitu 3,8%, dan kalaupun misalkan lebih mendukung lagi, nanti malam bisa saja terjadi penurunan lanjutan. Oke, in case ternyata nanti malam terjadi revisi besar-besaran untuk angka non-farm kuartal pertama 2025, maka paling memungkinkan adalah respon negatif dari US dollar dikarenakan posisi dari kondisi yang terjadi kemarin. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, sepertinya ini mirip dengan apa yang terjadi waktu 2 bulan lalu ya, saat terjadi revisi. Kalau itu yang terjadi, maka yang terjadi berikutnya ini akan melanjutkan pelemahan dan incaran kita adalah level 96. Kalau misalkan itu terjadi, maka dolar lemah, berarti other currency menguat, dan salah satu yang paling kita yakini adalah emas kembali lanjutkan kenaikan. Berarti kalau begitu, belum tentu akan ada koreksi yang cukup tajam yang kita perlukan. Oke, kita lihat terlebih dulu dengan pound sterling. Posisinya adalah kita masih tetap terbuka untuk inverse head shoulder. Ya, inverse head and shoulder yang kita lihat adalah dari zona ini. Ini posisinya masih menunggu dengan breakout area resisten, dan itu yang kita curigai sebagai neckline. Nah, posisinya seperti ini. Saat ini kalau kita lihat, dia sudah cukup dekat dengan trendline resistennya, yaitu 1.3580-an. Kalau ini tembus berarti confirm, dan itu berarti mengincar area 1.3780-an dalam beberapa waktu ke depan. Ya, walaupun dengan range yang relatif terbatas, karena mengingat dengan range beberapa waktu terakhir hanya di kisaran 50-100 poin, serasa ini akan berjenjang. Ya, jadi kemungkinan kita akan lihat ini mungkin tidak 1 hari, bisa saja 1 minggu atau bahkan 2 minggu ke depan. Nah, tapi kalau misalkan terjadi pembalikan, misalkan yang terjadi adalah dolar mengalami penguatan, maka yang harus kita waspadai adalah kemungkinan reject turun dan dia akan kembali menguji areal support 1.3370, dan lebih fatal lagi kalau tembus di bawah 1.3370-an. Kalau begitu, yang perlu kita cermati lagi adalah di grafik H4-nya. Posisi ini yang kemungkinan kita ambil sebagai strategi singkat untuk hari ini, di mana kalaupun terjadi koreksi, ya koreksi sudah terjadi tadi dan itu masih sesuai, tapi ini areal yang cukup riskan. Yang paling memungkinkan ataupun yang paling ideal sebetulnya adalah area orange dengan area 1.3480-an. Tapi berarti itu terlalu ekstrim untuk menantikan penurunan ke area tersebut. Tapi tidak apa-apa, kalaupun misalkan di antara keduanya Anda bisa memilih, maka yang paling penting lagi investor saudara akan mengkonfirmasi dari grafik daily sehingga Anda bisa lanjutkan sampai 1.3630 ataupun bahkan 1.3708. Nah, di sisi lain, kalau misalkan lihat dari harga minyak yang ternyata sesuai dengan dugaan kita ya, kemarin kita sempat singgung bahwa setiap terjadinya keputusan dari OPEC sudah diantisipasi, kemudian saat pengumuman itu malah terjadi rebound. Oke, tidak apa-apa, posisi ini rebound, tapi Anda bisa perhatikan dengan konteks bahwa ada rejection yang sangat kuat kemarin di level resisten. So, dengan agenda yang sama, dengan area yang sama, saya rasa paling memungkinkan adalah tunggu sampai level tersebut disentuh ataupun diuji, atau yang paling memungkinkan lagi adalah area merah ini. Ini adalah merupakan resisten daily yang kita anggap sebagai area paling kuat. Nah, oleh karenanya di grafik H4 pun, kalau kita asumsikan inilah double bottom, maka yang paling memungkinkan biarkan dia break sampai ke teritori 6380 ataupun 6400, baru kemudian Anda lakukan sell di zona tersebut. Nah, walaupun dengan demikian, juga bisa saja mengincar zona high yang sama dengan kemarin, itu adalah di level 6330-an.
Setelah itu Anda harapkan untuk penurunan dan kembali ke level yang sama, yaitu 62.10 ataupun bahkan 61.60. Kecuali kalau misalkan terjadi sesuatu hal yang sangat hebat, maka yang diharapkan adalah penurunan lebih lanjut di bawah 61 secara bertahap. Nah, terakhir yang kita perhatikan dari emas sendiri adalah daily tidak menunjukkan indikasi koreksi yang sangat tajam. Anda bisa lihat di sini, kemarin penurunan itu sesuai dengan yang kita harapkan di area 3578 atau lebih tepatnya low-nya 3579. Kemudian dia naik bangkit kembali sampai cetak rekor dan sampai saat ini pun kembali cetak rekor di 35 atau 3659. Oke, kalau begitu posisinya berarti yang akan terjadi adalah kemungkinan dia akan mengincar area Fibonacci expansion 61,8% dari sisi daily chart, itu adalah 3688. Cukup menarik ya, karena posisi expansion 61,8 tersebut berbeda-beda. Daily chart menunjukkan 3688, sementara H4 justru menunjukkan area 3676. Ya, kemudian area H1 ternyata menunjukkan 3669. So, bagi saya ini berarti pertanda. Di antara ketiga level tersebut sangat memungkinkan 3669, 3676 ataupun bahkan 3688 sebagai target area yang mungkin kita tunggu sebagai konfirmasi bahwa itulah puncak dari wave ketiga yang sangat panjang dan melelahkan. Ya, kalau lihat seperti ini berarti kita ambil saja di grafik keempatnya yang relatif sama. Jadi kalau misalkan ini berarti kita anggap wave 3 itu akan ada di puncak di sini. Tapi hati-hati, kita belum tahu apakah nantinya langsung turun sebagai wave A, B, C, correction untuk wave 4 atau sama sekali tidak terjadi. Karena ini berarti masih tetap terbuka untuk kenaikan. Apalagi kalau nanti malam ternyata revisi non-farm payroll yang dirilis itu jauh lebih besar, lebih rendah tentunya, itu yang akan mengakibatkan emas kembali terbang. Berarti semakin dekat dengan 3680, semakin dekat dengan 3700. Sebaliknya, kalau ternyata revisinya tidak terlalu tajam, anggap saja revisinya itu lebih rendah dari apa yang diperkirakan, yaitu 500.000, ya mungkin saja kita akan lihat koreksi ini sebagai jenjang bertahap. Nah, kalau ini yang terjadi, maka saya sarankan Anda bisa ubah strategi sell sesuai dengan angka revisi tersebut. Kalau tidak, maka Anda cukup mengambil areal buy di antara areal-areal yang kita tandai tadi pagi. Nah, ini masih tetap menjadi areal pilihan sebagai opsi buy. Tapi kalau misalkan revisinya terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, ya maka ekspektasi saya adalah kemungkinan penurunan wave keempat bisa terjadi singkat dan itulah mengundang kepada penurunan di bawah 3550-an. Setelah itu baru kita pertimbangkan karena posisinya kita masih tetap menunggu data inflasi besok malam.